Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pengaruh Kualitas Layanan dan Citra Merek terhadap Kepuasan Pelanggan Almas Fried Chicken. Yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang tentang penelitian kami. Dalam era persaingan bisnis yang semakin ketat, kepuasan pelanggan menjadi salah satu faktor kunci yang menentukan keberhasilan suatu perusahaan. Kepuasan pelanggan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kualitas layanan dan citra merek. Almas Fried Chicken sebagai salah satu pemain di industri kuliner perlu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan untuk meningkatkan loyalitas dan mempertahankan pangsa pasar. Kualitas layanan yang baik dapat meningkatkan kepuasan pelanggan karena pelanggan akan merasa puas jika mereka mendapatkan layanan yang sesuai dengan harapan. Dan citra merek yang kuat juga dapat mempengaruhi kepuasan karena citra merek yang positif dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama, di antara kualitas layanan, harga, dan citra merek, variabel manakah yang paling berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan Almas Fried Chicken? Yang kedua, mengapa kualitas layanan, harga, dan citra merek menjadi faktor penting dalam mempengaruhi kepuasan pelanggan pada Almas Fried Chicken? Yang ketiga, apakah ada hubungannya antara kualitas layanan, harga, dan citra merek dengan kepuasan pelanggan pada Almas Fried Chicken? Dan tujuan penelitian yang pertama adalah menganalisis pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan pada Almas Fried Chicken. Yang kedua, menganalisis pengaruh citra merek terhadap kepuasan pelanggan Almas Fried Chicken. Kemudian yang ketiga, mengetahui variabel yang paling berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan Almas Fried Chicken. Selanjutnya, manfaat penelitian. Pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang manajemen pemasaran dan perilaku konsumen, menambah referensi akademik bagi peneliti lain yang tertarik mengkaji lebih dalam pengaruh kualitas layanan, harga, dan citra terhadap kepuasan pelanggan, serta menjadi dasar bagi penelitian lanjutan dengan variabel atau objek yang berbeda di masa mendatang. Yang kedua, manfaat akademik. Penelitian ini akan dapat menjadi sumber referensi bagi mahasiswa atau mahasiswa yang ingin melakukan penelitian mengenai studi pemasaran, serta hasil penelitian ini dapat diharapkan sebagai sumbangan ilmu pemasaran. Selanjutnya, ruang lingkup penelitian. Objek penelitian difokuskan pada Almas Fried Chicken, yaitu sebuah usaha kuliner yang bergerak di bidang makanan cepat saji, khususnya ayam goreng. Objek kajian mencakup layanan yang diberikan, harga produk, citra, merek, serta kepuasan pelanggan yang bertransaksi di outlet tersebut. Variabel penelitiannya mencakup kualitas layanan seperti kecepatan pelayanan, keramahan karyawan, kebersihan dan kenyamanan tempat, harganya kesesuaian antara harga dan manfaat produk, citranya persepsi pelanggan terhadap merek Almas Fried Chicken. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepuasan pelanggan, yaitu tingkat kepuasan konsumen setelah menggunakan produk dan layanan Almas Fried Chicken. Selanjutnya, deskripsi konseptual. Pengaruh kualitas layanan, harga, dan citra merek terhadap kepuasan pelanggan merupakan aspek penting dalam manajemen pemasaran yang dapat menentukan keberhasilan suatu bisnis, termasuk pada Almas Fried Chicken. Berdasarkan penelitian oleh Mahira 2021, kualitas layanan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Kualitas layanan mencakup kecepatan, keramahan, dan keandalan pelayanan yang diberikan kepada pelanggan, yang secara langsung meningkatkan pengalaman dan kepuasan mereka.
Selanjutnya, kualitas layanan adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas keunggulan tersebut untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Dimensi kualitas layanan, sequel, tangible, bukti fisik. Kedua, reliability, keandalan. 3, responsiveness, daya tanggap. Yang keempat, assurance, jaminan. 5, empati, pengaruh terhadap kepuasan. Kualitas layanan yang baik akan membentuk pengalaman positif pelanggan sehingga meningkatkan kepuasan. Kerangka berpikir. Harga. Menurut Kotler dan Keller tahun 2012, harga adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh pelanggan untuk mendapatkan produk atau jasa. Dimensi persepsi harga menurut Zetam tahun 1988. 1. Harga yang wajar. 2. Harga yang terjangkau. 3. Kesesuaian antara harga dan kualitas. 4. Pengaruh terhadap kepuasan. Harga yang kompetitif dan sesuai dengan kualitas layanan dapat meningkatkan persepsi nilai dan akhirnya mempengaruhi kepuasan pelanggan secara pasif. Kepuasan pelanggan. Menurut Oliver 1997, kepuasan pelanggan adalah respon terhadap evaluasi ketidaksesuaian yang dirasakan antara harapan sebelumnya dan kinerja aktual produk yang dirasakan. Faktor yang mempengaruhi kepuasan. 1. Harapan sebelum konsumsi. 2. Pengalaman aktual selama konsumsi. 3. Persepsi nilai. Hipotesis. Berdasarkan kajian teori dan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dalam penelitian ini diajukan beberapa hipotesis yang akan diuji untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel terhadap kepuasan pelanggan pada Alma's Fried Chicken. Hipotesis ini disusun untuk mengarahkan penelitian dalam menganalisis hubungan antara kualitas layanan, harga, dan branding terhadap kepuasan pelanggan. Pertama, diasumsikan bahwa kualitas layanan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Pelayanan yang baik dan sesuai dengan harapan konsumen dapat menciptakan pengalaman positif yang berujung pada kepuasan. Kedua, harga yang sesuai dengan nilai produk dan kemampuan daya beli konsumen diperkirakan turut memengaruhi tingkat kepuasan pelanggan. Harga yang dianggap wajar dan kompetitif dapat menambah persepsi positif terhadap merek. Ketiga, branding atau citra merek juga diduga memberikan kontribusi terhadap kepuasan pelanggan. Branding yang kuat dapat menciptakan persepsi nilai tambah dan meningkatkan loyalitas konsumen. Metode penelitian. Tujuan penelitian. 1. Menganalisis pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan pada Alma's Fried Chicken. 2. Menganalisis pengaruh citra terhadap kepuasan pelanggan pada Alma's Fried Chicken. Metode penelitian. 1. Jenis penelitian. Penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode survei. 2. Populasi dan sampel. Populasi adalah seluruh pelanggan Alma's Fried Chicken, sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi yang dipilih secara acak. 3. Teknik pengumpulan data, kuesioner, observasi, dan wawancara. 4. Instrumen pengumpulan data, kuesioner, pedoman observasi, dan pedoman wawancara. Definisi operasional variabel. Menurut konsep yang dikemukakan oleh Sitania Pesci 2020, periklanan merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tujuan mempengaruhi atau mengarahkan pikiran orang lain melalui penyampaian ide dan gagasan yang efisien dan efektif. Hal ini dilakukan dengan menggunakan berbagai media yang tersedia dengan tujuan tertentu. Berdasarkan konsep yang dikemukakan oleh Cipto Sawiani 2021, citra merek atau brand image adalah gambaran dan keyakinan yang dimiliki oleh konsumen terhadap suatu merek tertentu. Brand image mencakup persepsi dan keyakinan yang dimiliki konsumen terhadap merek yang tercermin dalam asosiasi dan ingatan konsumen. Keputusan pembelian adalah keputusan membeli konsumen yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi ekonomi, perkembangan teknologi, situasi politik, budaya, atribut produk, harga, lokasi promosi, bukti fisik, orang-orang yang terlibat, dan proses pembelian. Hal ini membentuk sikap konsumen dalam memproses informasi dan mengekspresikan responnya, termasuk dalam memilih produk yang akan dibeli. Menurut Ridwan yang dikutip oleh Rifkan
Rifkan 2023, teknik pengumpulan data adalah berbagai metode atau strategi yang dapat diterapkan oleh peneliti guna menghimpun informasi atau data, agar data yang diperoleh memiliki keandalan dalam konteks ilmiah. Penting bagi kita untuk mengetahui prinsip-prinsip dalam pengumpulan data. Data dapat diperoleh melalui berbagai metode. Salah satunya adalah dengan menggunakan kuesioner sebagai alat instrumen. Ada juga metode lain yang melibatkan observasi, wawancara, dan penelusuran dokumen. Setiadi 2023. Metode pengumpulan data yang dipakai pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kuesioner. Kuesioner atau angket merupakan alat pengumpulan data dalam penelitian yang berfungsi untuk memperoleh informasi dari responden atau subjek penelitian. Kuesioner terdiri dari serangkaian pernyataan atau pertanyaan yang diberikan kepada responden. Metode ini efektif digunakan ketika jumlah responden atau subjek penelitian sangat banyak sehingga memudahkan dalam proses pengumpulan data. Dan uji validitas dilakukan untuk menguji apakah setiap item pertanyaan dapat secara akurat menggambarkan variabel-variabel yang sedang diteliti. Menurut Ririn Anasti, validitas merupakan suatu instrumen pengukuran atau tes yang pada intinya mengacu pada sejauh mana tes tersebut mampu mengukur dengan akurat atau presisi suatu konsep atau ukuran. Nilai suatu variabel dikatakan valid dalam analisis apabila nilai SIG kurang dari 0,05. Kriteria penguji uji validitas sebagai berikut. Yang pertama, jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka instrumen peneliti dikatakan valid. 2. Jika R hitung lebih kecil dari R tabel, maka instrumen penelitian dikatakan tidak valid. Uji reliabilitas. Setelah melakukan pengukuran ketelitian suatu tes, dilakukan pula tes kejujuran berdasarkan hasil tesnya, di mana jika tes tersebut diulang, maka hasilnya relatif konsisten. Kendalaan atau reliabilitas menggambarkan sejauh mana suatu pengukuran konsisten, atau dengan kata sederhana, sejauh mana instrumen tersebut mengukur dengan cara yang setiap kali digunakan dalam kondisi yang sama dengan subjek yang sama. Keandalan pada dasarnya berkaitan dengan konsistensi, di mana jika suatu pengukuran dilakukan secara berulang dan menghasilkan hasil yang konsisten, maka dapat disimpulkan bahwa instrumen tersebut memiliki keandalan. Tanjung AA N Mulyani 2021B. Karena semua variabel dalam penelitian ini diukur menggunakan kuesioner yang berdiri dari beberapa pernyataan, maka penting untuk menguji reliabilitas setiap variabel dengan menggunakan Cronbach's coefficient alpha sebagai indikator reliabilitas. Cronbach's coefficient alpha dapat diinterpretasikan sebagai indikator hubungan positif antara setiap item atau pertanyaan dalam penelitian. Cronbach's coefficient alpha yang dapat diterima yang bernilai 0,60. Dasar pengambilan keputusan uji reliabilitas adalah 1. Cronbach's alpha 0,6, Cronbach's alpha acceptable atau construct reliable. 2. Cronbach's alpha 0,6 atau Cronbach's alpha for acceptable construct unreliable. Uji normalitas. Uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah distribusi variabel mengganggu atau residual dalam model regresi mengikuti distribusi normal. Tangka et al. 2002. Pengujian normalitas data dilakukan menggunakan tes normality, Kolmogorov, Smirnov dalam perangkat lunak
SPSS. Kriteria yang digunakan adalah membandingkan tingkat signifikasi yang diperoleh dengan tingkat alfa. Mastuti et al. 2019. Dasar pengambilan keputusan dalam uji normalisasi Kolmogorov atau Smirnov. 1. Jika nilai signifikan 0,5 maka data penelitian berdistribusi normal. 2. Sebaliknya, jika nilai signifikan lebih dari 0,5 maka data penelitian tidak berkontribusi normal. Uji multikolinearitas. Uji ini memiliki tujuan untuk menentukan apakah terdapat korelasi yang kuat antara variabel independen dan variabel dependen dalam model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak mengalami masalah multikolinearitas, yaitu tidak terdapat korelasi yang signifikan antara variabel independen. Keberadaan multikolinearitas dapat diperiksa melalui nilai tolerance value dan variance infection factor atau VIP. Jika nilai tolerance value 0,10 atau nilai VIP 10 dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah multikolinearitas pada variabel tersebut. Ali Mustohir, Jailani, 2019. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.